Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari kasus hukum pidana, di mana saya akan menganalisis menggunakan 5W plus 1H, dan saya akan menganalisis mengenai keputusan hakim apakah sudah tepat ataupun belum mengenai kasus tersebut. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Melani dengan NIM 07011182328148 dari kelas E Indralaya, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Baiklah, contoh kasus dari hukum pidana yang saya ambil mengenai pembunuhan berencana, yaitu seorang tante yang menghabisi nyawa keponakannya sendiri. Yang saya akan analisis tentang dua hal, yaitu analisis menggunakan 5W plus 1H serta analisis keputusan hakim. Baik, inilah kasus hukum pidana seorang tante yang memutilasi ponakannya sendiri. Nah, pasti teman-teman udah gak asing nih terkait berita ini. Apalagi berita ini tuh sempat gencar di mana-mana di berbagai sosial media, bahkan sempat viral juga di media sosial TikTok. Nah, masuk nih kita ke dalam analisis 5W plus 1H, di mana ini tuh terdiri atas what, who, when, where, why, and how, yaitu berkaitan dengan apa sih yang terjadi, siapa sih pelakunya, di mana, kapan, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana kejadian tersebut. Analisis yang pertama yaitu mengenai apa sih yang terjadi. Ini tuh mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu muda yang bernama Aning, yang baru berusia 19 tahun, di mana ia tuh melakukan pembunuhan berencana dengan memutilasi korban keponakannya sendiri untuk mencuri perhiasan yang dipakai oleh korban. Nah, ini tuh bertujuan untuk memenuhi gaya hidup dia ini yang hedonis. Selanjutnya yaitu siapa sih orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang terlibat diantaranya yaitu adalah pelaku sendiri, yaitu Arnita Mamanto, yang dikenal sebagai Aning yang berusia 19 tahun, dan korban yaitu keponakannya sendiri yang baru berusia 8 tahun dengan inisial TAM. Mengenai di mana sih kejahatan ini terjadi? Nah, ini tuh terjadi di area perkebunan Kabupaten Bolang Mongondo Timur atau Boltim, Sulawesi Utara. Nah, kapan terjadinya? Pembunuhan terhadap TAM yang berusia 8 tahun ini terjadi pada Kamis 18 Januari 2024 di perkebunan kelapa di Desa Tutoyan, Bolang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Nah, korban ini terakhir terlihat meninggalkan rumah sekitar pukul 11 WITA, di mana pada malam harinya warga baru menemukan jenazah korban dalam kondisi yang sangat mengenaskan dengan kepala terpisah dari tubuh korban. Mengenai mengapa sih hal ini tuh bisa terjadi? Nah, hal ini tuh terjadi dikarenakan motif pelaku ini untuk mengambil emas yang dimiliki oleh korban, di mana kemudian emas tersebut dijual untuk membeli barang-barang yang diinginkan oleh si pelaku. Nah, kejadian ini awalnya si Aning ini tuh merencanakan pembunuhan berencana terhadap korban yang berinisial Tam yang baru berusia 8 tahun. Nah, sebelum melakukan aksinya tersebut, si Aning ini menitipkan anaknya kepada kerabatnya terlebih dahulu. Lalu kemudian mengajak si korban untuk memetik sayur di kebun, yang sebelumnya dia juga menyiapkan pisau demi melancarkan aksinya ini. Nah, setelah itu di tempat yang sepi, korban ini menggorok leher si pelaku ini, Aning menggorok leher korban sampai terpisah oleh badannya, kemudian mengambil emas yang dikenakan oleh korban. Setelah itu, untuk menghilangkan jejaknya ini, pelaku menyembunyikan jasadnya itu di sebuah selokan. Nah, setelah menyembunyikan jasadnya di sebuah selokan di lokasi tersebut, pelaku ini kembali ke rumah, membersihkan diri seperti mandi. Nah, kemudian dia tuh bersikap seolah tidak ada apa-apa. Nah, emas yang dari hasil curian ini lalu dia jual, kemudian dibelikan barang-barang yang dia inginkan.
Berdasarkan kasus tersebut, kita dapat menganalisis keputusan hakim, di mana atas perbuatannya pelaku tuh bisa ditetapkan tersangka dan dikenakan pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 365 KUHP lebih subsidiar, pasal 388 KUHP dengan ancaman hukuman mati dan paling ringan 12 tahun penjara. Namun setelah melalui beberapa proses yang panjang, bahkan dalam waktu kurang lebih setahun, hakim baru menjatuhkan hukuman mati kepada Aning berdasarkan pembuktian bahwa ia melakukan pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP, dengan barang bukti berupa perhiasan yang dijual, dan pengakuan saksi di toko emas menguatkan kasus ini. Selain itu, tindakan pelaku yang tidak menunjukkan penyesalan dan latar belakang pembunuhan murni demi keuntungan ekonomi mendukung keputusan hukuman berat terhadap pelaku. Nah, berdasarkan semua yang telah dijelaskan sebelumnya dan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan ataupun pendapat saya terkait hal ini. Nah, menurut saya keputusan hakim itu sudah sangat tepat, di mana kasus ini tuh melibatkan pembunuhan yang sangat keji terhadap seorang anak, dan penunjukan barang bukti serta pengakuan saksi mendukung pembuktian kejahatan. Nah, hukuman berat ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan keadilan bagi keluarga korban. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan yang menyinggung pihak lain, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Terima kasih semuanya telah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.